Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, melanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah. Pada sore hari ini kita masuk dalam pembahasan takutlah kepada Allah saja jika Anda benar-benar orang yang beriman. Takutlah kepada Allah saja jika Anda benar-benar orang yang beriman. Nah, di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan 3 firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu melalui kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku saja, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, kemudian yang kedua, di dalam surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallaha fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah tiada lain hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian ayat yang ketiga disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril 'alamin." Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah.
Tetapi apabila ia mendapatkan perlakuan yang menyakitkan karena imannya kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah besertamu. Bukankah Allah lebih tahu akan apa yang ada di dalam dada semua manusia? Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan bab ini melalui hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan ya dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna min dha'fil yaqini an turdiyan nasa bisakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tikallahu. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin." Sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan apabila kamu mencari kerelaan manusia dengan kemarahan Allah. Memuji mereka atas rizki yang Allah yang berikan kepadanya lewat mereka, dan mencela mereka atas sesuatu yang belum diberikan Allah lewat mereka. Sesungguhnya rizki Allah itu tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak, dan tidak pula dapat digagalkan oleh kebencian orang yang membenci. Kemudian hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man iltamasa ridallahi bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, wa man iltamasa ridan nasi bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berusaha mendapatkan ridha Allah sekalipun dengan resiko kemarahan manusia, maka Allah meridhoinya dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Dan barang siapa yang berusaha mendapatkan ridha manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemarahan Allah, maka Allah marah kepadanya dan menjadikan manusia marah kepadanya pula. Ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang kandungan bab. Yang pertama adalah tafsir ayat di dalam surat Ali Imran, ya, ayat 175. Ya. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tiada lain hanyalah syaitan, ya, yang menakut-nakuti kamu melalui kawan-kawannya orang-orang musyrik. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku saja jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, maka ayat ini ya menunjukkan bahwasannya khauf atau rasa takut itu termasuk di dalam ibadah, ya, yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Dan rasa takut ini, ya, rasa takut yang biasanya dibarengi dengan bentuk ta'zim ataupun pengagungan. Nah, sehingga rasa takut seperti ini
ya menjadi tanda kesempurnaan iman seseorang. Ya, walaupun nanti ada rasa takut yang lainnya. Misalkan rasa takut yang sifatnya tabi'i, tabiat manusia. Seseorang takut kepada hewan buas. Seorang takut misalkan ya kepada binatang tertentu. Maka itu sifatnya tabi'i. Ya, orang takut pada ketinggian. Ya. Tetapi kalau takut seperti ini menyebabkan orang tersebut meninggalkan yang diwajibkan atau melanggar yang dilarang, maka ini menjadi sesuatu yang haram. Tapi ini tidak masuk dalam kategori apa? Syirik. Ya. Nah, yang masuk dalam kategori syirik ini disebut dengan apa? Khauful ibadah. Khauf yang itu masuk dalam kategori ibadah. Di mana khauf ini ya dibarengi dengan sikap ta'zim ataupun mengagungkan. Nah, sehingga khauf yang sifatnya ibadah ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan khaufus sir. Ya, khaufus sir ini artinya apa? Khauf yang sifatnya ya halus. Seseorang takut dengan arwah orang yang sudah meninggal. Ya. Seseorang takut ketika melewati kuburan. Ya. Ini sifatnya apa? Khaufus sir. Nah, khauf seperti ini bisa menjuruskan juga seseorang kepada kesyirikan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tafsiran ayat dalam surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Ya, ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Ya, jadi syahidnya adalah walam yakhsha illallah. Ya, di mana dia tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, dalam ayat sebelumnya digunakan dengan kata al-khauf. Dalam ayat ini disebutkan dengan kata apa? Al-khasyah. Ya, yang kedua-duanya memiliki arti yang sama, itu apa? Rasa takut. Nah, maka dalam ayat surat At-Taubah ayat ke-18 ini menunjukkan bahwasannya memurnikan rasa takut kepada Allah adalah wajib. Sebagaimana juga rasa takut tersebut digandengkan dengan sholat, zakat, ataupun kewajiban yang lain. Nah, artinya apa? Rasa takut yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-18 ini ya masuk dalam kategori ya khauful ibadah, rasa takut yang sifatnya ibadah. Kemudian yang ketiga, tafsiran ayat dalam surat ya Al-Ankabut ayat yang ke-10. Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Wa la in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Nah, syahid daripada ayat ini adalah apa? Ya, di dalam kalimat fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ya. Artinya apa? Ayat ini menunjukkan bahwa merasa takut akan perlakuan buruk dan menyakitkan dari manusia itu dikarenakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk takut kepada selain Allah. Jadi kalau misalkan ada orang ya berdakwah, ada orang mengajarkan kebenaran, kemudian dia takut, ya saya takut nanti dicela, saya takut nanti dihina, saya takut nanti diintimidasi, ya. Nah, maka rasa takut ini, ya, maka apa? Termasuk rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang itu masuk dalam kategori apa? Kesyirikan. Nah, sehingga apa? Ya,
ayat ini pun menunjukkan tentang kewajiban bersabar ketika kita apa? Berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan ya, ada orang yang ingin menutup aurat, kemudian dia takut ya, takut dikatakan ini dan itu oleh orang-orang di sekitar. Ya, takut misalkan nanti apa? Ya, dia tidak diberikan ya uang saku, takut ini dan seterusnya. Itu adalah takut yang termasuk ke dalam apa? Takut kepada selain Allah yang itu menunjukkan kesyirikan. Karena dia lebih takut dalam apa kepada selain Allah daripada takut kepada Allah ketika dia melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, keyakinan bisa menjadi lemah dan juga bisa menjadi kuat. Ya, jadi iman itu bisa menjadi lemah, bisa menjadi apa? Kuat. Dan itulah ya iman dalam pengertian ahlus sunnah wal jamaah, di mana iman itu ya qalbi, perkataan hati, ya, wa qaulul lisan, dan perkataan lisan. Iman juga adalah amalul qalbi wa amalul jawarih, ya, perkataan ya perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Di mana iman itu yazidu bil ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu akan naik dengan ketaatan dan iman itu akan turun dengan perbuatan maksiat. Sehingga iman itu bisa naik menjadi iman yang sempurna dan iman itu bisa turun sehingga asal atau akar iman itu hilang. Ketika akar iman itu hilang, maka ini menunjukkan orang itu sudah keluar dari ya iman. Ya, kalau orang sudah keluar dari iman, maka dia menjadi apa? Kafir. Ya. Kemudian yang kelima, tanda lemahnya keyakinan antara lain tiga perkara yang disebutkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Apa saja itu? Mencari kerelaan manusia dengan kemarahan Allah. Ya, artinya apa? Ya, kita lebih memilih manusia itu senang daripada kita apa? Memilih ya Allah Subhanahu wa taala yang senang. Tetapi dengan cara seperti itu menyebabkan kemarahan Allah. Atau yang kedua adalah apa? Memuji manusia atas rizki Allah yang diberikannya lewat mereka. Jadi kalau kita diberikan rizki, kita memuji orang tersebut. Ya. Dan sebaliknya, ya, kalau kita tidak diberikan, maka kita mencela. Ya. Padahal yang namanya rizki itu, ya, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangnya rizki itu bukan karena adanya orang yang dermawan, ya, datangnya rizki itu bukan karena adanya orang yang baik, ya, tetapi apa? Rizki itu datang dengan kehendak Allah melalui orang-orang yang dermawan, melalui orang-orang yang baik. Dan hal ini tidak menghalangi ya kita untuk bersyukur kepada manusia. Maka dalam hadis Nabi SAW disebutkan ya, lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, memurnikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam kewajiban. Dan inilah yang disebut dengan tauhid. Ya. Jadi rasa takut ini hanya ya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kepada manusia. Ya. Suami tidak boleh takut sama istri. Ya. Di dalam hal yang sifatnya kebenaran. Ya. Istri pun juga tidak boleh takut
ya kepada suami dalam hal yang sifatnya apa? Kebenaran. Ya. Kemudian yang ketujuh, pahala bagi orang yang mengamalkannya. Ya. Apa pahala orang yang mengamalkannya di dalam hadis tersebut? Ya, pahalanya apa? Dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu ridha, maka Allah akan membuat orang-orang juga menjadi ridha. Nah, kemudian yang kedelapan adalah ancaman bagi orang yang tidak mengamalkannya. Artinya apa? Ya, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah dan secara otomatis Allah akan menjadikan orang-orang di sekitarnya pun menjadi apa? Menjadi murka. Ya. Nah, jadi ini ikhwani wa akhwati rahimani wa kumullah berkaitan dengan pembahasan ya takutlah hanya kepada Allah saja jika kalian ya benar-benar orang yang beriman. Nah, kemudian kita masuk dalam pembahasan berikutnya yaitu tentang bertawakallah hanya kepada Allah saja jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ya, jadi bertawakallah hanya kepada Allah saja jika kalian orang yang beriman. Nah, di dalam pembahasan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan 4 firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam surat Al-Maidah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum ya mu'minin." Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah gemetarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Serta hanya kepada Rabb-nya lah mereka itu bertawakal. Ya. Jadi syahidnya apa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Kemudian yang ketiga dalam surat Al-Anfal ayat ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Nabi, cukuplah Allah bagimu. Demikian pula dengan orang-orang beriman yang mengikutimu. Ya. Nah, maka apa? Ketika ya Nabi SAW itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mencukupkan ya dengan Allah saja sebagai pelindung, sebagai pemberi pertolongan dan lain sebagainya, maka ini menunjukkan bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dalam surat At-Talaq ayat ketiga, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya atau kebutuhannya. Nah, kemudian dalam pembahasan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbasin, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Rawahul Bukhari wan Nasa'i. Al-Bukhari dan Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata,
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Adalah kalimat yang diucapkan Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api. Jadi ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, maka Ibrahim hanya berdoa dengan mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada api, dinginlah dan selamatlah apa? Nabi Ibrahim. Kemudian ucapan ini juga diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, maka perkataan itu malah menambah keimanan mereka dan mereka menjawab hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian menjelaskan tentang kandungan bab. Yang pertama adalah tawakal itu termasuk kewajiban. Nah, kenapa termasuk kewajiban? Ya, karena dalam ayat tersebut, yang pertama surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian beriman. Maka perintah itu adalah menunjukkan sesuatu yang wajib. Nah, kemudian yang kedua, tawakal adalah termasuk syarat-syarat iman. Ya. Maka disebutkan fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian jika kalian beriman. Artinya apa? Kalau orang tidak bertawakal, maka apa? Tidak ada iman. Sehingga tawakal ini menjadi syarat daripada iman. Kemudian yang ketiga, tafsiran ayat. Ya, yang kedua dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya tawakal kepada Allah adalah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan menunjukkan bahwa iman dapat bertambah dan juga dapat berkurang. Dan kalau kita lihat nanti redaksinya dalam surat Al-Anfal ayat kedua, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ini menunjukkan apa? Sesuatu yang harusnya di belakang dikedepankan. Artinya apa? Objek yang harusnya di belakang dikedepankan. Ya. Karena kalimat ini bisa saja dengan menggunakan yatawakkaluna 'ala rabbihim. Itu bisa. Tapi ketika objeknya dikedepankan, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya pengkhususan. Sehingga diterjemahkan dengan wa 'ala rabbihim, hanyalah kepada Rabb mereka yatawakkalun, mereka itu bertawakal. Jadi ada bentuk taukid, penegasan. Ada bentuk namanya apa? Takhsis, pengkhususan. Hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal, bukan kepada yang lainnya. Kemudian yang keempat, tafsiran ayat ke-64 dalam surat Al-Anfal. Ya ayuhan nabi hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya, syahidnya mana? Hasbukallah. Cukuplah bagimu Allah wa manittaba'aka minal mu'minin, dan cukuplah pula bagi orang-orang mukmin yang mengikutinya. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi dan orang yang beriman supaya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Kemudian ayat yang berikutnya tafsiran dalam surat At-Tolak ayat yang ketiga. Ya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan. Ayat ini menjelaskan kewajiban bertawakal kepada Allah dan apa? Balasannya. Apa balasannya? Allah akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Ya. Kemudian yang terakhir, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh karenanya diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW dalam situasi yang sangat sulit dan genting. Jadi ketika orang dalam kondisi yang sangat kritis, ya, terpojok, ya, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka cukup dengan mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Jadi kalau misalkan kita dikejar anjing, ya, sudah terpojok, terpepet, maka ucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.